Hai sahabat semua, ketemu lagi dengan saya. Apa kabar? Semoga baik-baik saja dan kita semua diberikan kesehatan. Di video ini saya akan membahas tentang International Human Resource Management. Video ini saya buat untuk tugas manajemen sumber daya manusia. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, kemudian share. Jika ada pertanyaan tentang materi ini, kalian bisa ketik di kolom komentar. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Agus Ganesha Rahyuda, SE, MT, PhD, selaku dosen pengajar dan dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Yang saya banggakan teman-teman manajemen Angkatan 43 Universitas Udayana. Perkenalkan, nama saya Iwayan Pugar Astawa. Saya Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Di video ini saya akan memaparkan tentang International Human Resource Management. Kali ini yang menjadi referensi dalam pemaparan materi ini adalah buku yang berjudul Human Resource Management Practice edisi ke-10 karya Michael Armstrong tahun 2006, penerbit Kogenpay. Nah, yang pertama adalah pemaparan tentang HRM internasional atau Human Resource Management internasional. Manajemen sumber daya manusia internasional adalah proses mempekerjakan, mengembangkan, dan memberikan penghargaan kepada orang-orang dalam organisasi internasional atau global. Ini melibatkan manajemen orang di seluruh dunia, bukan hanya manajemen orang asing. Perusahaan internasional adalah perusahaan di mana operasinya berlangsung di anak perusahaan di luar negeri yang mengandalkan keahlian bisnis atau kapasitas produksi perusahaan induk. Perusahaan-perusahaan internasional mungkin sangat tersentralisasi dengan kontrol yang ketat. Perusahaan multinasional adalah perusahaan di mana sejumlah bisnis di berbagai negara dikelola secara keseluruhan dari pusat tingkat otonomi yang mereka miliki. Akan bervariasi, perusahaan global menawarkan produk atau layanan yang dirasionalisasi dan distandarisasi untuk memungkinkan produk atau penyediaan dilakukan secara lokal dengan cara yang hemat biaya. Anak perusahaan mereka tidak tunduk pada kontrol yang kaku kecuali kualitas teknis dan perusahaan induk, tetapi melakukan kegiatan manufaktur, penyampaian layanan atau distribusi mereka sendiri. Battle and Glashow tahun 1991 berpendapat bahwa masalah utama bagi perusahaan multinasional adalah kebutuhan untuk mengelola tentang efisiensi global dan fleksibilitas multinasional, kemampuan organisasi untuk mengelola risiko dan memanfaatkan peluang yang muncul dari keragaman dan volatilitas perusahaan. Lingkungan global, dilema yang dihadapi semua perusahaan multinasional adalah mencapai keseimbangan antara sistem internasional dan otonomi lokal. Loren 1986 berkomentar bahwa untuk membangun
mempertahankan dan mengembangkan identitas perusahaan, organisasi multinasional perlu mengupayakan konsisten dalam cara mereka mengelola orang-orang di seluruh dunia. Namun, agar efektif secara lokal, mereka juga perlu menyesuaikan cara-cara itu dengan persyaratan budaya spesifik masyarakat yang berbeda. Sementara sifat global bisnis dapat menuntut peningkatan konsisten beragam lingkungan budaya mungkin menyeluruhkan diferensiasi. Metode organisasi internasional. Ada 4 model organisasi internasional telah diidentifikasi oleh Bethel Engels 1993. Yang pertama adalah federasi desentralisasi, di mana setiap unit nasional dikelola sampai entitas terpisah yang berupa mengoptimalkan kinerja yang di lingkungan lokal. Ini adalah perusahaan multinasional tradisional. Yang kedua adalah federasi terkoordinasi, di mana pusat pengembangan sistem manajemen canggih yang memungkinkannya untuk mempertahankan kontrol keseluruhan. Meski ruang lingkup yang diberikan kepada manajemen lokal untuk mengadopsi praktik-praktik yang mengenali kondisi pasar lokal. Yang ketiga adalah hubungan terputus, di mana fokusnya adalah pada pasar global dan bukan pada pasar lokal. Organisasi semacam itu benar-benar global daripada multinasional yang merupakan kasus ketika mengadopsi pendekatan federasi. Yang keempat, tradisional, di mana perusahaan mengembangkan kemampuan strategis multidimensi yang diarahkan untuk bersaing secara global, tetapi juga memungkinkan respon lokal terhadap kebutuhan pasar. Perkins and Henry 1999 berpendapat bahwa terlepas dari model 4 kali lipat ini, perusahaan internasional tampaknya berpolarisasi di sekitar 2 pendekatan organisasi. Yang pertama adalah regionalisasi, di mana pelayanan lokal penting. Dan yang kedua adalah aliran bisnis global yang melibatkan pembentukan segmen bisnis yang dikendalikan secara terputus dan mengalami berbagai produk terkait seluruh dunia. Selanjutnya adalah konvergensi dan divergensi. Masalah yang dihadapi semua perusahaan internasional adalah sejauh mana kebijakan sumber daya manusia mereka harus menyatu di seluruh dunia pada dasarnya sama di setiap lokasi atau menyimpang untuk perbedaan dalam menangani persyaratan lokal. Ada kecenderungan alami untuk tradisi materi di perusahaan induk untuk membentuk sifat dari keputusan kunci. Setiap ada argumen untuk memberikan otonomi lokal sebanyak mungkin untuk memastikan bahwa persyaratan lokal cukup diperhitungkan, seperti dicatat oleh Alder and Glader tahun 1990. Organisasi harus mengikuti kebijakan dan praktek HRM yang sangat berbeda sesuai dengan tahap yang relevan dari evolusi perusahaan internasional, domestik, internasional, dilema global atau lokal. Masalahnya adalah sejauh mana unit operasi di seluruh dunia harus membedakan dan pada saat yang sama terintegrasi, dikendalikan, dan dikoordinasikan. Mereka menyarankan bahwa strategi alternatif adalah pendekatan global di mana budaya perusahaan mendominasi
dan HRM terpusat dan relatif terstandarisasi, atau kebijakan etnosentris, atau pendekatan desentrisasi, di mana tanggung jawab HRM diserahkan kepada anak perusahaan mereka, menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pilihannya adalah sejauh mana ada norma-norma lokal yang didefinisi dengan baik, sejauh mana unit operasi terutama di lingkungan lokal, sejauh mana kekuatan aliran sumber daya, kekuatan informasi, dan orang-orang di antaranya induk dan anak perusahaan. Orientasi induk untuk dikendalikan, sifat industri sejauh mana itu terutama perusahaan industri dalam negeri di tingkat lokal. Kompetensi organisasi spesifik terutama HRM yang sangat penting untuk mencapai keunggulan kompetitif dalam lingkungan global. Brewster tahun 2004 percaya bahwa konvensi dapat meningkatkan berbagai akibat dari kekuatan pasar. Pentingnya biaya kualitas dan dekatan probabilitas, muncul ekonomi biaya, transaksi, dan pengembangan karir internasional yang berpikir sama, praktek bermaking, praktek terbaik yang harus mungkin telah dikontribusi pada konvergensi. Namun menganggap bahwa perusahaan-perusahaan Eropa setidaknya terkunci dalam pengaturan kelembagaan nasional masing-masing sehingga tidak ada model umum yang muncul di masa mendatang. Karena sistem sumber daya manusia mencerminkan konteks dan hubungan kelembagaan nasional mereka. Tidak setiap menangani interaktif teknologi atau pasar. Manajer di setiap negara beroperasi dalam konteks lembaga nasional dan sebagai serangkaian asumsi budaya, baik institusi maupun budaya tidak berubah dengan cepat dan jarang dengan cara yang sangat sama dengan negara lain. Seperti yang ditunjukkan oleh Hofstede tahun 1980, maka manajer di suatu negara berperilaku dengan cara yang sangat berbeda di manajer di negara lain. Brewster 2004 menyimpulkan berdasarkan penelitian bahwa ada beberapa konvergensi di Eropa dalam arah umum perkembangan direksional. Konvergensi seperti menunjukkan ukuran fungsi sumber daya manusia, meningkatkan pelatihan dan pengembangan, dan meningkatkan penyediaan informasi tentang strategi dan kekurangan. Tetapi ada sedikit bukti konvergensi akhir dalam arti perusahaan menjadi lebih mirip dengan cara mereka mengelola sumber daya manusia mereka. Mengembangkan pendekatan internasional. Lauren 1986 mengusulkan bahwa pendekatan yang benar-benar internasional untuk manajer sumber daya manusia akan memerlukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah pengakuan eksplisit oleh organisasi induk bahwa cara-cara khas sendiri dalam mengelola sumber daya manusia mencerminkan beberapa asumsi dan nilai-nilai budaya rumah mereka. Yang kedua, pengakuan ekspensif oleh organisasi atau induk bahwa cara-cara khas tidak secara universal lebih baik atau lebih buruk daripada yang lain, tetapi berbeda dengan cenderung menunjukkan kekuatan dan kelemahan terutama di luar negeri. Yang ketiga,
pengakuan ekspensif oleh organisasi induk bahwa anak perusahaan asingnya mungkin memiliki cara lain yang disukai untuk mengelola orang yang secara intrinsik tidak lebih baik atau lebih buruk, tetapi mungkin bisa lebih efektif secara lokal. Kesediaan dari kantor-kantor pusat tidak hanya untuk mengakui perbedaan budaya, tetapi juga mengambil tindakan agar dapat didiskusikan dan karenanya dapat digunakan. Mengembangkan kepercayaan yang tulus oleh semua pihak bahwa cara yang lebih kreatif dan efektif untuk mengelola orang dapat dikembangkan sebagai hasil dari perbedaan lintas budaya. Keragaman budaya dan lingkungan adalah masalah utama dalam HRM internasional, seperti yang dikatakan Haley 1999. Dalam budaya di mana orang ditekankan kualitas hubungan internasional yang penting dalam budaya di mana ideologi ditetapkan sebagai percayaan yang sama lebih penting daripada keanggotaan kelompok dalam budaya di mana tindakan ditetapkan apa yang dilakukan lebih penting daripada apa yang dikatakan. Mengatakan bahwa ada sejumlah dimensi budaya yang dipengaruhi operasi internasional. Kerangka kerajaan telah didapati oleh Benton dan Federer 1992 untuk menghasilkan kualitas budaya berikut. Pertama, kesetaraan versus kesetimbangan. Kedua, kapasitas versus ketidakpastian. Tiga, kemampuan kontrol versus ketidakadilan. Selanjutnya, individualisme versus kolektivisme, materialistis versus personalisasi. Terus Saro dan Hiptor 1997 mencatat bahwa sumber daya manusia berikut yang mungkin dipengaruhi oleh budaya internasional: keputusan tentang apa yang menjadi manajer efektif, memberikan umpan balik tatap muka, kesiapan untuk menerima penugasan internasional, sistem pembayaran dan konsep keadilan sosial yang berbeda, pendekatan untuk penetapan organisasi dan dinamika strategi. Terus Harris et al. 2003 memberikan contoh perbedaan budaya berikut. Suatu sistem manajemen kinerja yang didasarkan pada keterbukaan antara manajer dan bawahan, masing-masing menjelaskan dengan jelas bagaimana perasaan mereka yang dilakukan dengan baik atau buruk dalam pekerjaan sangat berbeda dengan di negara Eropa, tetapi tidak mungkin sesuai dengan asumsi hierarkis yang lebih besar, hilangnya menghadapi kekuatan dari perbedaan negara putih. Parkir secara global dan bertindak secara lokal. Perbedaan budaya yang disebutkan di atas telah menghasilkan slogan berpikir global dan bertindak secara lokal. Ini berarti bahwa diperlukannya tindakan penyeimbangan internasional yang mengarah bahwa pada asumsi mendasar yang dibuat oleh Bettel and Glossal 1991 bahwa menyimbangkan keputusan koordinasi, kontrol dan ekonomi serta menjaga keseimbangan yang tepat sangat penting untuk menghasilkan perusahaan-perusahaan multinasional. Memutuskan kegiatan internasional dan juga memisahkan dan menguduskan kegiatan lokal. Yang pertama adalah mampu menentukan kegiatan inti dan kegiatan non-inti. Yang kedua, mencapai konsistensi sambil memungkinkan fleksibilitas, membangun ekuitas merek global sambil menghormati kebiasaan setempat. 4. Mendapatkan pengaruh lebih besar atau lebih baik sambil mencapai fokus lebih kecil dan lebih baik.
Berbagi pembelajaran dan menciptakan pengetahuan baru. Yang keenam, menciptakan perspektif global sambil memastikan ekuitas lokal. Kebijakan sumber daya manusia internasional akan membahas sejauh mana harus ada konvergensi atau divergensi dalam praktek sumber daya manusia yang ditetapkan di anak perusahaan atau unit di luar negeri, harus memperhitungkan perbedaan dalam hukum ketenaga kerjaan, praktek pasar tenaga kerja, proses hubungan karyawan yang berbeda, dan perbedaan budaya dalam cara orang diperlakukan. Manajemen ekuitas adalah faktor yang utama menentukan keberhasilan atau kegagalan dalam bisnis internasional. Ekspatriat itu mahal, mereka dapat biaya 3 atau 4 kali lipat sebagai kerja dari individu yang sama di rumah. Mereka sulit dikelola dengan masalah yang terkait dengan beradaptasi, dan mereka bekerja di lingkungan yang tidak dikenal. Dikhawatirkan tentang pengembangan dan karir mereka, kesulitan yang dihadapi ketika mereka dan bagaimana mereka harus diperlakukan kebijakan untuk mengatasi semua masalah seperti dijelaskan di bawah ini. Kebijakan sumber daya manusia tentangnya adalah menyediakan sumber daya operasional internasional dengan orang-orang dari kaliber yang tempat seperti yang ditunjukkan Practice 1997. Perlu bisnis untuk tetap berkompetitif dengan tawaran penjelasan mereka yang diperlukan kebijakan tentang menggunakan tenaga kerja warga negara setempat dan pengadaan tenaga kerja asing untuk waktu yang lama atau penugasan yang lebih singkat. Keuntungan pekerjaan warga negara setempat adalah bahwa mereka akrab dengan pasar lokal, komunitas lokal, latar budaya dan ekonomi lokal, berbicara bahasa lokal dan bervarietas secara budaya, dapat mengambil panganan jangka panjang, berkontribusi untuk periode yang lama, beberapa dari aktivitas dan cenderung mengambil aktivitas yang jangka pendek, mengambil sikap yang kadang-kadang ekspansif mengambil. Kebijakan untuk rekrutmen yang seleksi harus berurusan dengan persyaratan yang ditentukan, memberikan pratijo yang relatif dan persiapan untuk penugasan di luar negeri. Deskripsi peran harus mencatat perilaku yang diperlukan bagi mereka yang harus bekerja internasional, mengemukakan bahwa mereka harus dapat mengakui keragaman negara-negara di luar negeri. Mereka perbedaan antara negara sebagai fakta yang menyesuaikan dengan perbedaan-perbedaan secara efektif. Mentolerir dan menyesuaikan dengan bisnis lokal, menguasai dalam jangka panjang dengan beragam konteks asing, mengelola operasi dan personal lokal di luar negeri secara efektif, mendapatkan penerimaan sebagai perwakilan dari perusahaan seseorang di luar negeri, memperoleh dan memanfaatkan informasi tentang konteks nasional, asing dan lembaga, undang-undang praktek pasar dan lain-lain, menginformasikan dan berkomunikasi secara efektif dengan lingkungan asing tengah rumah. Kebijakan perusahaan memperhitungkan lingkungan asing, tidak mengelolisasi kontrol dan kemitraan, mengidentifikasi dan menerima penyesuaian terhadap spesifikasi produk dasar dan memenuhi kebutuhan pasar luar negeri, mengembangkan elemen rangka bersama untuk kebijakan dan operasi, menerima bahwa praktek yang akan beroperasi paling baik di lingkungan luar negeri
tidak akan harus sama dengan praktek rumah perusahaan. Pada wawancara untuk kandidat dari luar organisasi dan ketika berbicara dengan staf internal tentang kemungkinan perusahaan di luar negeri, disarankan untuk memiliki kebijakan memberikan pratijau ke pekerjaan yang realistis. Pratijau harus memberikan informasi tentang operasi di luar negeri, setiap fitur khusus dari pekerjaan, apa yang perlu dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi lokal, pengembangan karir di luar negeri, kebijakan masa kembali pada penyelesaian tugas, pembayaran dan manfaat khusus seperti cuti, rumah, dan pendidikan anak-anak. Kebijakan persaingan, kebijakan untuk di luar negeri harus mencakup penyediaan sosialisasi budaya untuk negara di mana ekspatriat akan bekerja kadang disebut akturisasiun, pendekatan yang lebih disukai untuk menimbulkan dan bekerja tim internasional dan bisnis dan kebijakan sumber daya manusia yang akan berlaku. Latihan mengusulkan bahwa langkah-langkah berikut harus diambil untuk merancang program pelatihan ekspatriat. Yang pertama adalah diidentifikasi jenis penugasan global, misalnya teknis, fungsional, praktis, pengembangan atau strategi ekspatriat. 2. Melakukan analisis kebutuhan pelatihan lintas budaya dan mencakup analisis yang persyaratan organisasi, analis perusahaan, tugas-tugas utama, dan analis keterampilan individu. Menentukan tujuan dan ukuran peralatan kognitif, misalnya memahami nilai-nilai dan norma-norma budaya, efektif memedikasi perspektif tentang budaya dan meningkatkan percayaan diri dalam perusahaan dengan pribadi individu untuk membentuk perilaku adapun seperti keterampilan interpersonal. Administrasi dan meninjau kebijakan. Kebijakan administrasi akan menyediakan adaptasi ekspatriat ke pos-pos luar negeri dan kemajuan mereka di dalam untuk memantau, meninjau, dan mungkin mengambil bentuk proses manajemen kinerja konvensional, tetapi informasi tambahan dapat diberikan dengan potensi kemampuan individu untuk mengatasi kondisi mengenai potensi dan kemampuan bekerja mereka. Kebiasaan bagi seorang di kantor pusat untuk memiliki tugas tanggung jawab merawat mereka. Kebijakan masuk kembali harus dirancang untuk meningkatkan masalah yang dapat timbul ketika ekspatriat kembali perusahaan induknya. Secara posting di luar negeri, mereka ingin meyakinkan bahwa mereka akan diberikan posisi yang sesuai dengan kualitas mereka dan mereka akan peduli dengan karir mereka. Mencurigai bahwa pengalaman mereka di luar negeri tidak akan diperhitungkan. Kebijakan harus memberikan waktu ekspansif untuk menyesuaikan tentang kantor dan konsentor di linknya. Kebijakan pengembangan dan tunjangan. Faktor-faktor yang mungkin terdampak pada desain sistem imbalan seperti faktor diserahkan oleh Bedley et al. 1999 bahwa budaya perusahaan dari perusahaan multinasional, pasar tenaga kerja asing, lokal diperkerjakan, budaya lokal, dan faktor hukum dan kelemahan. Mereka menunjukkan bahwa pilihan yang harus dibuat antara mencari konsistensi mereka internasional dengan mengembangkan kebijakan hadiah untuk memfasilitasi mereka karyawan lintas batas dan menjaga ekuitas internal dan menghadapi tekanan untuk menyesuaikan dengan baik dengan praktis lokal. Tetapi mereka menunjukkan bahwa studi perbedaan budaya menunjukkan bahwa desain dan manajemen sistem pengembangan perlu internasional tidak hanya konsekuensi dari perbedaan budaya, tapi juga perbedaan antara produk internasional, sistem bisnis internasional, dan peran yang
kompetensi manajer dalam bidang HRM. Gaji berbasis rumah. Pendekatan pembayaran berbasis rumah penunjukan untuk memastikan bahwa nilai gaji orang asing sama dengan nilai di negara asal mereka. Gaji pengkelar rumah mungkin merupakan nasional untuk menunjukkan jarak panjang, yaitu gaji yang diasumsikan akan dibayarkan kepada ekspatriat jika mereka diperkenalkan dalam pekerjaan dengan tingkat yang setara. Di perusahaan induk, untuk perusahaan jangka pendek mungkin itu adalah gaji yang aktual individu tersebut. Gaji dasar atau aktual yang digunakan di rumah digunakan sebagai dasar, dan di mana praktek lokal direkomendasi di hubungan ini kadang-kadang disebut pendekatan membangun atau neraca. Pengembangan berbasis pendekatan pembayaran berbasis host memberikan gaji dan tunjangan kepada ekspatriat seperti mobil liburan perusahaan sejalan dengan diberikannya kepada warga negara dari negara tujuan rumah pekerjaan serupa. Metode ini memastikan kesetaraan antara ekspatriat dan warga negara serupa. Metode ini tuan rumah ini diadopsi oleh perusahaan yang menggunakan apa yang disebut sistem tingkat pasar, yang memastikan bahwa gaji orang asing sesuai dengan tingkat upah pasar negara tuan rumah. Perusahaan yang menggunakan pendekatan berbasis biaya pembayaran tunjangan tambahan seperti biaya sekolah, akomodasi, dan asumsi kesehatan mereka juga dapat mendasari fakta jangka panjang seperti jaminan sosial, jaminan hidup, dan pensiun dari rumah. Metode berbasis tuan rumah tentu adil dari sudut pandang warga dengan setempat dan itu bisa lebih mudah daripada upah berbasis rumah. Tenaga itu mungkin jauh kurang menarik sebagai rujukan bagi karyawan untuk bekerja di luar negeri, terutama di lokal yang tidak menyenangkan, dan mungkin sulit untuk mengumpulkan data harga pasar secara lokal untuk memberikan dasar untuk menetapkan tingkat upah. Nah, demikianlah pemaparan dari saya tentang internasional human resource management. Jika ada salah ucap, tindakan baik disengaja maupun tidak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan penganjali umat. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua.